Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi dengan pemaparan mata kuliah IMK ya. Nah, di sini bisa kita lihat di forum bahwa perkuliahan kita itu terdiri dari materi yang sudah saya upload, terus juga nanti juga perkenalan tentang forum. Forum itu nanti kita discuss di situ. Nah, di dalam discuss itu nanti ada attendance kalian, ya otomatis ketika kalian mengisi suatu forum, itu komen yang kalian simpan di forum itu akan menjadi attendance kalian juga gitu. Nah, terus kayak di sini yang kelas ini itu attendance-nya ini ya. Tadi juga sudah masuk untuk attendance-nya. Keprofesian ke 403. Oke. Nah, terus setelah ada forum, ada kuis dan ada tugas. Nah, kuis itu setiap pertemuan akan ada kuis. Nah, yang tugas ini mungkin akan saya batasi sebelum satu semester itu ada 2 tugas, dan setelah semester selanjutnya ada 2 tugas, atau nanti boleh kita combine kalau memang kuis dan tugas itu harus ada nilainya. Itu nomor 1. Terus yang kedua tentang CLO, tadi sudah saya sampaikan juga tentang CLO, capaian pembelajaran untuk kita ini, bahwa kita punya capaian pembelajaran untuk mata kuliah keprofesian ya. Ini ada beberapa CLO di mana salah satu tadi sudah saya jelaskan juga tentang CLO-nya. Itu capaian awalnya itu adalah tentang bagaimana mata kuliah ini bisa memperkenalkan keprofesionalan ya dalam kita orang IT, dalam bekerja di bidang IT. Ada hukumnya, budaya, dan etika dalam dunia bekerja di bidang IT. Nah, terus pemahaman juga ya di sini ada tentang bagaimana mengimplementasikan keilmuan yang kita dapat di keprofesian kita itu di masyarakat, seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita implement serta mendistribut knowledge yang sudah kita miliki itu untuk masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari capaian untuk mata kuliah keprofesian. Terus yang kedua itu mampu bekerja sama dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat, terus juga menginternalisasi etika akademik ya, dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang IT secara mandiri. Jadi ada nanti pekerjaan mandiri, ada pekerjaan kelompok. Juga ada nanti tentang pencapaian selanjutnya itu mampu bekerja sama dalam tim, lintas disiplin, dan lintas budaya. Dan untuk selanjutnya itu mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun secara tertulis. Ini bagian dari capaian pembelajaran kita, dimana nanti untuk CLO 1 itu dalam bentuk bagaimana pemahaman kalian tentang metodologi Agile dan Scrum. Ini digunakan, pasti kalian sudah belajar di RPL ataupun Menpro ya, tentang Scrum. Terus CLO 1 masih tentang profesi IT, dan tentang tugas besar juga masuk ke CLO 1. Terus peluang proyek di IT itu di government, pemerintahan. Ini saya contohkan di LPSE ya, di lelang penyediaan barang secara elektronik LPSE. Nanti kalian boleh cari tahu apa itu LPSE, proyek-proyeknya seperti apa gitu ya, apa yang mereka lelangkan, itu boleh kalian buka di LPSE. Kalau boleh Jabar, boleh .go.id. Terus ada tentang etika kita pada saat kita mempunyai atau ada di suatu informasi perusahaan, dan bagaimana kita mengkeep suatu informasi, apa yang boleh kita sebarkan dan apa yang tidak boleh kita sebarkan. Itu ada di CLO 1. Jadi setiap CLO ini diharapkan kalian bisa lulus dengan nilai yang baik ya. CLO 3 ini membuat argumen nanti ya, berargumen tentang bagaimana dengan etika kita. Terus ketika kita mendapatkan hasil karya, itu bagaimana cara kita mendaftarkan, mengklaim ya hasil karya kita itu dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual atau biasa dikenal dengan haki. Jadi ketika kita sudah mendaftarkan, dan kita punya hak apabila orang menggunakan tanpa seizin kita dengan haki tersebut. Nah, itu bagaimana cara kita mendaftarkannya, bagaimana caranya kita bahas di pertemuan
ke-10 ya kalau nggak salah ini. Terus di CLO 3 itu ada kode etik profesi informatika. Ini juga bagian dari apa? Bagian dari CLO 3. Nah, CLO 4 ya, di sini ada satu lagi. Yang tadi kan CLO 2, CLO 4 ya ini. Bagaimana atau kemana sih setelah kita lulus, itu ada di pertemuan ke-12 ya. Terus bagaimana berkomunikasi ketika ada di proyek, itu juga CLO 3. Terus kita juga harus mengetahui korupsi di suatu tempat kerja. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasinya dan menghindarinya. Nggak sama. Terus ada tentang honor-honor ketika kalian menjadi seorang profesional IT, itu ada range-range-nya. Itu kita akan belajar di pertemuan ke-6 tentang berapa sih honor yang standar yang ditetapkan atau yang diberikan satu oleh pemerintah, atau standar yang sedang berlaku juga ada standar internasional untuk bidang-bidang IT khususnya. Dan yang terakhir itu pengenalan tentang pajak ya. Jadi bagaimana kita menjadi seorang warga yang baik untuk membayar apapun yang kita miliki dalam bentuk pajak. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan kita? Tadi absennya sudah terabsen semua ya. Bukunya tadi sudah saya jelaskan juga, bisa pakai tentang Ethic Information, itu Reynolds George, atau pendukung lainnya. Di sini ada kode-kode etik lembaga, ini bisa dari IEEE atau ACM. Juga pendukung lainnya bisa pakai yang tentang dari Dirjen Haki, ini juga bisa kalian baca. Ini satu lagi yang pendukung itu bisa pakai World Intellectual Property Organization dari WIPO. Oke, masih ada yang tanyakan untuk tugas dan forum? Intinya setiap forum diharapkan bisa memberikan komen ya untuk mendapatkan attendance atau kehadiran, karena nanti ketika kalian komen itu kehadirannya otomatis akan terinclude di sistem. Seperti Ibu itu. mau nanya, Boleh, silakan Bu, Adit. yang di reply forum ini bebas kan Bu? Reply-nya apa atau ada ketentuan khusus Bu? Ya, lebih ke kayak pemahaman kalian lah tentang keprofesian ya. Jadi ini lebih ke diskusi, gitu. Diskusi hidup lah ya. Kalian boleh mengemukakan pendapat kalian sendiri agar nanti kita bisa berdiskusi dan hasilnya itu akan bisa ditimpali sama teman-temannya. Di sini kan forum yang pertama itu lebih siapa sih gitu ya, pilih gitu ya. Di sini siapa yang memilihkan program studi awal kalian ini, apakah kamu sendiri atau orang lain kan gitu ya, benar nggak? Ini boleh kalian jawab untuk yang forum awal. Kira-kira kalian ngambil program studi ini berdasarkan keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang lain, seperti itu. Terus Bu, batas terakhir respon forumnya kapan Bu? Kalau forum eh, kalau saya set sini 1 hari ya, karena sekarang pertemuan awal gitu kan, jadi hari ini boleh kalian set. Nah, tapi berikutnya nanti boleh kita sesuaikan lah dengan kebutuhan-kebutuhannya, karena kan tatap muka itu minimum 8 kali ya. Jadi minimum tatap muka itu sebelum UTS 4 kali, setelah UTS 4 kali. Jadi ada kemungkinan nanti di satu pertemuan atau 2 pertemuan kita tidak tatap muka langsung, tapi mungkin kalian boleh langsung mengerjakan tugas atau kuisnya, atau mungkin kita jadi minimum 8 kali. Jadi nanti boleh disetting kita bertemunya sebelum UTS itu 4 kali tatap muka. Ya maksimumnya sih memang bisa sampai berapa ya, nggak salah saya lupa, 12 kali gitu, tapi minimum kita bertemu 4 kali lah sebelum TAP. Jadi di awal nanti sekarang kita bahas tentang perkuliahan keprofesian seperti apa. Nah, yang kedua nanti bahas tentang sebelum UTS gitu ya, materinya seperti apa. Dan yang ketiga itu kita akan bahas pertemuan ketiga itu tentang tugas besar. Nah, pertemuan keempatnya itu nanti boleh kita bahas tentang tugas ya, seperti itu. Oke, ada yang bertanyakan yang lainnya?
Nih yang Ada Bu. oke. Bisa dijawab mungkin forum-forumnya ya. Ini kebetulan Englishnya juga sederhana kok. Siapa 3 orang yang paling penting ya, atau yang menjadi idola kalian gitu ya. Ini mungkin boleh dari berbagai disiplin ilmu ataupun mungkin dari ICT. Orang-orang yang bergerak di bidang ICT itu nanti boleh kalian jawab di forum. Jadi intinya sih keprofesian itu membahas tentang bagaimana profesi IT, bagaimana nanti kita berada di lapangan, intinya sih seperti itu, bagaimana kita ada di masyarakat. Kalau semester kemarin itu langsung ikut ke PKM, sehingga nanti kalian dapat PKM kan, program kreativitas masyarakat sama pengabdian pada masyarakat, itu 2. Nah itu ketika mengambil keprofesian, kalian ikut sudah punya nilai itu, jadi nanti kalian nggak usah PKM lagi gitu. Tapi yang ini saya masih menunggu ya informasi selanjutnya dari koordinator. Semoga bisa include. Jadi kalian siap-siap mencari mitra untuk bisa dikomunikasikan agar bisa PKM gitu. Nah PKM-nya juga macam-macam. Tahun kemarin itu ada yang membuatkan web, ada yang memberikan pelatihan gitu ya. Kalian boleh nanti cari institusi misalnya sekolah atau apapun gitu ya. Kalian mau bikin apa, dan cari mitra yang terkait. Kalau misalnya mau ngasih pelatihan ke sekolah ya cari sekolahnya SD atau SMP atau SMA. Misalnya pelatihan tentang menggunakan Google Classroom itu kan sangat penting saat ini. Nah itu boleh kalian ajukan. Nah ketika mereka sudah oke, langsung dibuatkan draft MOU atau perjanjian perjanjian untuk pengabdian pada masyarakatnya itu sendiri, atau draft MOU-nya ya, sehingga nanti itu bisa dijadikan langsung untuk MOU gitu. Dan itu kemarin berkelompok kalau semester kemarin. Semester ini saya belum dapatkan informasi, tapi itu ini saya jelaskan kemungkinan besar akan seperti itu. Kalaupun tidak ada mitra ya berarti tetap kalian akan mengerjakan proyek-proyek yang akan berhubungan dengan masyarakat langsung nantinya. Ibu. Ya boleh, Ya, Bu. boleh. Berarti ini jatuhnya ke pengabdian masyarakat. Tahun kemarin iya. Tahun ini Bu tetap sama. Saya sudah menanyakan sama koordinator, tapi beliau belum kasih belum kasih feedback ke saya apakah kita akan tetap masih menjadikan PKM profesian itu jadi double nilainya untuk pengabdian masyarakat juga atau tidak. Tapi secepatnya akan saya berikan informasi. Kalaupun Siap. ya sepertinya kalau misalnya memang iya, berarti kalian harus siap-siap mencari mitra ya. Mitra yang terdekat aja, yang mudah untuk diajak collaborate gitu. Yang penting nanti Kalau ya Taki boleh. Kalau universitas lain tuh tetap boleh Bu? Boleh. Siapapun boleh, yang penting ilmu yang kita men-share atau mengabdi kepada masyarakat dengan memberikan ilmu yang kita miliki. Itu macam-macam, ada yang kita buatkan konten buat mereka, ada yang kita buatkan rumah web buat mereka, ada yang kita buatkan aplikasi untuk mereka. Ada juga yang sharing misalnya, oke kita mau memberikan pelatihan nih misalnya. Pelatihan tentang keilmuan yang sudah kita miliki dari kampus. Misalnya saya udah pernah bikin game gitu ya, waktu PTI pasti kalian dikasih tugas bikin game kan ya. Nah itu bisa kalian coba tawarkan ke sekolah SMP atau SMA atau siapapun komunitas yang bisa kita ajak kerjasama. Misalnya belajar bikin game drag and drop gitu. Atau misalnya saya udah bisa pakai Classroom. Nah kita ajarin gimana membuat kuis di Classroom itu, karena kan kalau rata-rata sekarang semua orang menggunakan Classroom ya. Nah gimana membuat Google Form, gimana cara misalnya membuat apapun itu aplikasi yang misalnya bisa digunakan yang berbasis IT yang bisa kita sharing kepada masyarakat lah. Sebentar, mohon maaf. Kenapa dek? Hah? Ada nggak uangnya sambil? So, cepat lagi kerja, jangan ribut bolak-balik masuk ya. So, tutup pintunya. Tutup pintunya cepat. 5.000 ya. Cepat. Cepat.
Oke, maaf dilanjutkan lagi ya. Selanjutnya yaitu, jadi kita kembali lagi bahwa kalaupun nanti jadi keprofesian menjadi PKM, ya berarti yang sudah saya sharing tadi kalian sudah tahu seperti itu. Nanti ada lembar-lembar yang kita bagikan sehingga kalian nanti punya lembar yang kalian berikan kepada mitra untuk ditandatangani, khususnya tentang kesepakatan untuk kerja sama lah seperti itu. Selanjutnya 2 SKS ini teori sekali ya. Jadi harapan terbesar saya kalian memberikan nilai yang terbaik buat saya. Minimum AB, maksimum A. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk sebentar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk keprofesian? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, belum ada ya. Berarti saat ini masih fine-fine aja. Kalian boleh isi forum. Dan harapan saya jangan ketinggalan untuk mengerjakan tugas dan kuis. Karena setiap minggunya itu akan menumpuk-menumpuk kalau ditinggalkan sekali gitu. Jadi sekali ini bisa langsung dikerjakan. Sehingga nanti poin-poin kehadirannya akan full. Seperti itu. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya garis besarnya aja saya jelaskan tentang keprofesian. Jadi di sini ada materi chapter 1 kalau misalnya kalian download. Sudah bisa download materi chapter 1? Sudah ya? Sudah bisa di-download? Oke. Nah, ini sudah terbuka ya. Ini bahasannya tentang keprofesian IT atau profesi di bidang IT. Nah, di sini sudah ada beberapa bahasan ya tentang rencana pembelajaran, terus capaian pembelajaran prodinya juga ada di sini. Saya masukkan sini aja biar record. Nah, di sini terus ini sudah saya jelaskan tadi. Terus capaiannya sudah sama juga. Jadi untuk CLO 1 mahasiswa mampu menjelaskan profesi terkini bidang IT. Kira-kira profesi yang di bidang IT yang sekarang banyak diminati apa saja misalnya? Bisa dijelaskan? Profesi-profesi yang sekarang banyak digunakan? Data scientist, Bu. Apa? IT support. IT support itu apa misalnya? Bu, game developer. Game developer, boleh. Analis sistem, Bu. Analis sistem. Terus apa lagi? Data scientist. Ya? Data scientist. Data scientist, tuh. Terus apa lagi? Security analyst. Security analyst. Oke, apa aja di security analyst? Hardware engineer, Bu. Hardware engineer. Terus? Sistem admin, Bu. Sistem admin. Tadi apa lagi yang lain? Network architect. Web developer, Bu. Web developer yang paling banyak ya. Oke. Sistem. Oke. Terus apalagi tadi ada network apa tadi? Network architect, Bu. Network arsitektur. Lukman, boleh Lukman? Machine learning engineer, Bu. Nah, ini mungkinnya yang lagi happening banget hari ini tentang machine learning. Terus ada yang lain yang paling update? UI UX. Nah, UI UX. Kalau misalnya nanti semester depan, kalian udah ngambil IMK? Interaksi manusia dan komputer? Belum, Bu. Nah, semester depan kayaknya. Kakak kelas kalian lagi ngambil itu nanti itu bahas tentang UI UX design. Jadi mendesain suatu tampilan UI, user interface, agar dia user friendly gitu ya. Jadi itu bisa juga jadi UI UX developer. Ada lagi yang lain? Tadi ada yang bahas tentang security nih, siapa nih? Muhammad. Ya, Bu. Ya, Muhammad. Siapa nih namanya nih? Muhammad. Syahid, Bu, panggilannya, Bu. Oh, Syahid. Syahid, tertarik dengan security apa tadi? Security analyst. Security Tapi analyst. fokusnya di itu sih, Bu. Yang
saya lihat itu kayak malware analis gitu. Macam-macam ya security itu, bisa monitoring malware, terus monitoring traffic jaringan itu juga sama ya. Terus juga deteksi malware kan gitu ya. Ya Said ya. Ada deteksi malware. Saya jadi pengen ngeliatin nih. Nggak tahu nih aktif atau enggak. Ada yang udah pernah ikut kelas saya sebelumnya? Pernah Bu. Oh pernah? Pernah, Bu. Berapa orang? Wah. Hampir semua Bu. Oh iya. Gantiin aku kelasnya Pak Solikin. Oh oke. Oh berarti ini kelas Pak Solikin semua ya sebelumnya ya? Iya Bu. Oh oke. Berarti udah tahu dong mesin saya ya? Mesin. Sudah Bu. Ya ini nih saya liatin nih. Nah ini bisa diperkecil karena di ini kan. Nah ini mesin deteksi saya, ini nama saya. Ini benar saya jelaskan juga ya. Terus tentang haki saya. Kenapa? Mungkin dipresentasikan aja, Bu. Oh, kalian boleh masuk nih. Saya kasih linknya ya. Kalian boleh masuk saya masukkan ke ini. Nanti saya kirimkan di Gmailnya. Kalian boleh pakai. Sebentar. Nah, ini. Sorry ya, ada noise tahu bulat. Kedengeran nggak? Kedengeran Bu. Jangan lapar ya, apalagi yang nggak di Bandung pasti di sana nggak ada tahu bulat, hanya ada di Bandung. Pada kangen kayaknya ke Bandung nih. Nah, itu saya masukkan di kolom chat. Oke, Sahid ya. Nah, ini sih sebenarnya bagian dari security web. Ini saya presentasikan aja. Kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum kelihatan? Ini saya sudah masuk ke website. Belum kelihatan ya? Oh, saya presentasikan aja kalau gitu ya. Berarti ya sebentar. Saya presentasikan dulu. Kelihatannya apa di halaman kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan LMS Bu. LMS. LMS, oke. Saya stop dulu karena bukan itu yang mau saya lihatkan. Sebentar. Nah, sekarang udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, yang terlihat? Logonya bagus. Logonya saya bikin sendiri. Yang terlihat udah ada? Udah Bu. Nah, Sudah, Bu, udah. Nah, ini. Ini logo saya. Sebentar. Oke, bisa terlihat ya? Nah, ini saya lihatkan sedikit aja nih. Mesin saya. Karena ada berhubungan dengan haki juga ya. Nah, ini riset S3 saya sih sebenarnya. Yang alhamdulillah sampai saat ini belum sidang-sidang. Walaupun sudah selesai draftnya, tapi belum di-approve sama pembimbing saya karena mungkin kondisi ya kayak gini masih belum bisa berangkat lagi ke sana. Mudah-mudahan segera selesai studinya.
karena risetnya udah selesai. Nah ini mesin ini sebenarnya lebih ke, misalnya kita mau riset, mau mencari tentang misalnya data apa nih, saya ambil misalnya dari data set yang sudah ada misalnya ya, kita bahas misalnya tentang berita tentang itu di sini deh, dia klik here. Nah, saya input salah satu contoh, ini hoax ya, ini sudah dikasih label hoax. Saya inputkan misalnya berita tentang ini, saya masukkan berbasis teks, nanti dia akan menghasilkan apa, mengeluarkan proses result. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini resultnya. Resultnya bahwa teks yang tadi saya inputkan di sini, ya, ini hasilnya adalah 100% adalah ini adalah berita hoax. Dengan langsung dia membandingkan ke beberapa berita yang mempublish dengan title atau judul yang sama, yaitu dikeluarkan oleh Stop Hoax, dikeluarkan oleh Kominfo, dikeluarkan oleh Turn Back Hoax, ya. Kesamaannya itu 85%. Nah, seperti ini aja, sederhana sih sebenarnya. Apapun yang kita ketikkan sebenarnya akan keluar hasilnya. Misalnya corona, apa ya, tentang corona, apa nih, misalnya tentang Vaksin corona, Bu. Nah, vaksin corona, kita lihat vaksin corona tentang apanya nih, karena harus ada tiga, karena kalimat itu kan harus ada 3 ya. Misalnya ibu pergi ke pasar, harus ada subjek, ada Sputnik, Bu. ya, Sputnik. Sputnik. Saya dengarkan terus ya kan katanya ciptakan vaksin dikasih nama Sputnik 5. Iya. Gini tulisannya, SPUTNIK, Sputnik. SPOUT Sput, Bu. Sput, pakai Kak. Ya, Bu. Belum ada di database saya. Jadi belum masuk ke dataset saya. Coba kita cari di search engine. Nah, Sputnik. Oke. Jadi kalau tidak ada di dataset saya, berarti berita ini bukan berita hoax. Karena saya ambil dataset dari web-web yang berisi tentang hoax. Nah, berarti ini adalah berita. Kalau kita lihat di search engine memang betul berita gitu, yang fakta, bukan hoax. Kecuali kalau misalnya ada tambahan-tambahan lain teks yang lainnya ya. Tapi kalau dicari tentang Sputnik, yang keluar adalah ini, vaksin corona, lebih ke kayak masuk ke search engine-nya. Tapi kalau validasinya karena belum masuk ke ke dataset saya, dia belum keluar akurasi yang berapa persen, berapa persennya itu. Nah, ini di Yahoo juga keluar Sputnik berita hasil pencarian. Kalau di Bing, coba kita lihat. Ini juga ada yang keluar. Nah, sosial media, coba kita lihat di TV, Metro TV, belum masuk. Coba klik for more video. Oh, di TV One, coba lihat. Oke, stop. Nggak usah. Jadi yang baru diinputkan itu adalah TV One ya. Coba. TV One juga belum mengeluarkan tentang Sputnik ya. Tapi kalau di beritanya sih sudah ada. Nah, jadi seperti itu sih mesinnya. Kalau misalnya mau report misalnya kan ternyata pasti cari di mesin saya nggak keluar akurasinya, kita boleh report hoax dengan mengisikan di sini ada form hoax biasanya, tapi ini belum keluar report hoax, kontak us. Nah, ini seperti ini aja sih mesinnya, masih belum disempurnakan, tapi pada dasarnya sih masuk ke ini.
Oke, paling itu aja. Kalau hakinya itu ada di sini saya perlihatkan. Udah ada yang pernah ada yang lihat tentang haki? Gimana Bu? Gimana? Ada yang sudah tahu tentang haki? Udah Bu. Udah ya? Saya, Bu. Saya. Udah punya? Yang udah punya Udah. haki? Oh, aku Bu? belum, Bu. Nggak apa-apa, nanti Gimana, berikutnya. Ada yang udah mendaftarkan haki? Oh belum Bu. Nanti berikutnya ya, semoga kalian udah punya haki sendiri. Nah, mungkin kalau yang belum, yang sudah pernah saya lihatkan, saya perlihatkan. Tapi kalau yang belum, ini saya coba bantu perlihatkan. Kelihatan nggak di layar kalian? Belum ya? Belum kelihatan? Belum Bu, masih hawk detection Bu. Oke, saya pindahkan, stop dulu. Saya presentasikan yang ini nih kayaknya. Sebentar. Kok nggak keluar ya yang ini? Sebentar. Harusnya ini tuh keluar. Coba saya cek. Sekarang yang terlihat apa? Nggak ada Bu. Nggak ada, Bu. Nggak terlihat apapun? Nah, ini kayaknya nih. Nah, ini udah terlihat belum? Terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini yang contoh sertifikat untuk haki ya. Ini mungkin sudah pernah saya perlihatkan, tapi kebetulan di mata kuliah ini keprofesian juga membahas tentang haki. Ini contoh haki capaian yang alhamdulillah sudah terdaftar ya, mesin saya yang tadi itu. Nah, ini SYY itu nama saya, kode dosen saya ya, I tell you. Ini hoax analyzer. Agak sulit memang membacanya kalau awal-awal yang tidak tahu basicnya. Tapi intinya ini sudah terdaftar dengan tanggal permohonan yang ini 2019. Nah, terus bentuknya adalah ciptaannya program komputer. Ada juga yang bentuknya kayak logo usaha atau misalnya nama usaha gitu, itu boleh. Ini judul ciptaannya. Dan ini berlaku selama 50 tahun ya, sejak 2019 itu, sehingga kalau misalnya ada yang menggunakan, ini masih boleh nanti minta izin gitu ya, dan mungkin ketika saya tidak ada, nanti keturunan-keturunan saya masih bisa mendapatkan privilege lah dari hasil hakim seperti ini. Harapan saya kalian nanti semua yang ada di kelas ini bisa mempunyai haki sendiri-sendiri ya, karena lumayan ada value-nya. Nah, ini contohnya. Ini juga ada beberapa saya stop dulu, ada beberapa ini kita nggak salah. Ada beberapa ini saya apa namanya paper yang terkait ya. Nah, ini coba gimana ya caranya mempresentkan ini.
Oke, terlihat nggak Scholar? Terlihat yang Scholar-nya? Sudah terlihat? Sudah Bu, yang LMS. Oh, LMS ya? Bukan yang LMS, tapi yang ini. Oh, atau saya buka di LMS aja kalau gitu. Nah, sini aja. Sekarang kelihatan yang mana nih? Cimit. Layer kosong. Oke. Maksudnya tab kosong. Search bar, Bu. Kalau ini kelihatan Scholar nggak? Kelihatan Bu. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin beberapa paper yang sudah terpublish ya, internasional jurnal Scopus. Ini kalau diketikkan nama saya, dia akan keluar beberapa paper-paper yang sudah saya publish. Ini juga bisa jadi rekomendasi nanti pada saat kalian ingin meriset. Nah, ini pertama kali itu paper saya adalah yang ini. Citasinya belum terlalu banyak. Nah, ini tentang review tentang studi awalnya saya melakukan review terhadap hoax ya, tapi emailnya. Dan ternyata email hoax itu tidak terlalu banyak sehingga nggak worth it gitu kalau kita bikin deteksi khusus untuk email. Ternyata yang banyak hoax itu di media sosial. Akhirnya berpindahlah menjadi berita hoax. Nah, ini paper pertama saya yang luar biasa. Agak berjuang ya untuk mendapatkan ini. Tapi alhamdulillah udah selesai, kalian boleh baca. Terus paper selanjutnya itu setelah saya review, itu saya buatkanlah klasifikasi. Nah, klasifikasi ini. Nah, bagaimana melakukan klasifikasi terhadap berita hoax atau tidak gitu ya. Ini pakai machine learning. Ini kalian boleh baca juga. Nah, ini saya testing pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 algoritma untuk melakukan klasifikasi, dan ternyata nilai yang paling tinggi untuk dataset saya itu ada di ini untuk value. Untuk keseluruhan itu, nah ini nilai tertinggi itu masih dikuasai sama SVM, dan untuk keseluruhan nilai tertinggi ini masih di SVM dan Neural Network MLP. Kedua ini memiliki nilai akurasi, terus F-measure, precision record yang tinggi. Ini bisa direkomendasikan untuk melakukan deteksi. Ini author profile. Ini supervisor saya, pembimbing saya, Prof. Sarin, sama Prof. Faisalan. Ini rekan saya yang jago di bidang machine learning, jadi dia bantu untuk melakukan penelitian ini, Ibu Fariska. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini sih beberapa. Nanti kalian boleh cek beberapa penelitian saya yang lainnya, khususnya ini ya, sebenarnya main paper utamanya itu adalah yang ini. Nah, nanti ini juga jadi bagian ketika nanti kalian melakukan riset. Ini setiap riset itu sangat saya sarankan untuk dipublikasikan agar menjadi ladang amal ketika orang lain ingin melakukan riset yang sama, ada panduan seperti itu. Nah, ini main paper saya, ini framework untuk hoax detection menggunakan rule based, berbasis aturan. Ini kalian nanti boleh baca.
Ini berapa teori-teori terkait, fase, validasi. Ini framework-nya. Nah, ini framework yang saya buat. Jadi kalau berhubungan dengan saya, pasti kalau orang yang tahu saya, pasti warna-warna favorit saya itu adalah ini. Nah, saya buat juga framework saya seperti ini. Jadi ada melakukan collect data atau biasa disebut data gathering ya di sini. Terus melakukan generate dari data gathering yang sudah ada, dari pre-processing, memberikan label, kategori. Setelah itu baru melakukan deteksi proses analisis. Dengan kita deteksi bahasanya, setelah itu baru kita lakukan detection kesamaan dari teks atau yang disebut dengan similarity. Udah simple. Inilah novelty untuk S3 saya itu adalah ini, framework. Ini yang disebut dengan framework. Mungkin seperti itu. Jadi di luar dari materi keprofesian ya salah satunya ya intro lah untuk seperti ini, karena saya rasa di materinya semoga dimudahkan ya nanti kalian memahami. Intinya sih sangat teori sekali, tapi memang sangat hal sederhana dasar yang sebaiknya kalian memang memahami gitu, bahwa ternyata etika, attitude, adab itu sangat diperlukan gitu. Hal sederhana yang ada mungkin yang sudah tahu atau diperkenalkan di lingkungan rumah atau lingkungan keluarganya, mungkin ada juga yang belum tahu, yang mudah-mudahan nanti bisa saling menutupi. Nah, yang terakhir itu ini, validasi. Setelah framework-nya ada, ya kita harus lakukan testing kan, ini validasi. Apakah betul gitu bahwa framework yang kita buat itu bisa melakukan deteksi. Nah, itu dilakukan bentuknya validasi. Nah, validasinya itu adalah dengan menggunakan algoritma similarity. Saya melakukan testing dengan 4 atau 5 algoritma ya, saya lupa. Ini seperti ini. Untuk testingnya, ini proses deteksinya. Seperti tadi kita input kan, saya inputkan. Nanti di sistem itu dia melakukan stop word, melakukan cek algoritma, terus melakukan stemming. Nanti kalau orang-orang machine learning sangat paham kata-kata ini. Ada dataset, algoritma gitu ya, similarity testing. Nah ini, saya melakukan 4 testing dengan 4 algoritma, similarity, Levenshtein, Smith-Waterman, sama Demirau. Demirau ini, Levenshtein ini bagian dari Levenshtein juga, tapi dia punya kelebihan yang lain sehingga dia memiliki nilai akurasi yang lumayan cukup baik. Tapi dari semuanya tingkat akurasi yang paling tinggi ada di Smith-Waterman. Nih, paling tinggi. Dengan kelemahan waktu dia mengakses itu menjadi lebih tinggi juga. Sehingga kalau misalnya kalian mau detect yang baru ya bisa melengkapi kelemahan dari sistem saya. Jadi sistem saya ini semakin banyak teks yang diinputkan, dia membutuhkan waktu banyak juga untuk melakukan deteksi. Paling tinggi. Oke, paling itu aja sih. Nggak ada lagi yang lain-lainnya. Kalau dirasa sudah cukup, mungkin nanti kita bahas tentang selanjutnya saja, tentang perkuliahan selanjutnya. Jadi intinya nanti kita lebih banyak discuss di ruang GWA aja ya. Kalau di LMS itu dipenuhi aja kebutuhan dari sistem yang diminta, dari kayak tugas, kuis, forum, yang gitu-gitu, agar bisa direkap nanti hasilnya. Cuman ini kehadiran yang ini nggak sulit ini juga ya. Dan jangan lupa di forumnya diisi untuk kehadiran ya, agar bisa diimport. Ada yang mau ditanyakan? Di LMS-nya sendiri? Itu, Bu, itu yang pertanyaan di isi forum kan bahasa Inggris. Itu pakai Indonesia nggak apa-apa. form juga. Nggak apa-apa bahasa Indonesia. Boleh kok. Kebetulan di slide-nya, ya slide-nya itu kan dapatnya dia masih campuran-campuran bahasa. Tapi kalian boleh menjawab dengan bahasa Inggris, boleh juga menggunakan bahasa Indonesia. Kalau mau kalau mau sambil belajar melancarkan bahasa Inggrisnya ya memang disarankan bahasa Inggris. Tapi kalau enggak juga bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tentang perkuliahan khususnya, jadi intinya kita punya 4
ini ya, 4 capaian, di mana capaian tersebut diharapkan bisa terpenuhi, khususnya untuk materinya dibaca, tugasnya diupload, kuisnya dikerjakan, forumnya juga diisi. Jadi 4 nilai tersebut. Dan untuk tugas akhirnya, khususnya untuk PKM itu nanti saya sampaikan kalau sudah ada update terbaru dari informasinya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau tidak? Bu, mohon maaf Bu. Boleh, silakan Abid. Kayaknya saya lihat ada kuis di LSM Bu. Ada, memang. LMS Bu. Ada. Itu dikerjakan juga Bu. Ya, ini kebetulan kuis yang sekarang masih saya create dalam bentuk kalian menulis ya. Jadi lebih ke pendapat sama pengayaan ilmu kalian. Tapi berikutnya kita pilihan ganda aja. Itu nanti dikirim gimana Bu? Bisa langsung diupload kan di sistemnya? Oh iya. Ya. Sudah bisa ngisinya? Kayak kalian ngisi ini aja deh. Kayak kalian ngisi di Classroom, hampir mirip lah. Ada nanti bisa dikerjakan sebentar, saya tutup ini. Nanti bisa dikerjakan selanjutnya. Untuk yang forum juga langsung diisi aja. LMS ya, ini ya, keprofesian. Nah ini ya, 5 profesi terbaru di bidang IT sama kemampuan yang dikehendaki dalam profesi tersebut itu apa saja. Jadi kalau misalnya ada 5 profesi, nah skill apa yang diperlukan. Kalau mau tadi tentang machine learning atau security gitu, berarti kita harus belajar ilmu apa agar bisa profesi tersebut kita ini kan. Karena sekarang kan profesi-profesi yang dulu ada itu sudah tidak ada atau sudah mulai hilang gitu ya. Nah sekarang banyak profesi-profesi baru yang tadi disebutkan, ada data analis gitu kan, ada network admin gitu kan, sampai ada kameramen gitu ya, atau yang suka ngisi-ngisi konten, saya lupa namanya apa. Itu juga diperlukan sekarang. Jadi profesi-profesi baru yang sebelumnya itu yang tidak ada, menjadi admin media sosial itu juga diperlukan sekarang. Kalau dulu admin kantor ya, kalau sekarang itu admin media sosial itu berbayar juga. Iya boleh. Nah, deadline-nya kapan Bu yang kuis? Yang kuis ini saya set sebentar saya cek. Deadline-nya saya set ini 1 minggu nggak salah ya. Sorry sebentar. Timingnya 13 terakhir 13 September. Berarti 7 tambah 7 6 hari ya. Jadi saya harapkan kalian mengerjakan sebelum waktu tenggat. Saya sarankan sih ketika perkuliahan hari ini kalian kerjakan hari ini, sehingga 1 minggu itu kalau sekarang kan terasa kayak 1 hari ya. Jadi secepatnya lebih baik. Karena kalau sudah terlewat khawatir terlupa. Jadi nanti kalau sudah habis waktunya dia nggak bisa menerima sistem. Dikumpul di mana Bu? Langsung dimasukkan langsung diinput di LMS-nya. Langsung. Nggak apa-apa. Sekarang langsung dicoba biar nggak keteteran. Sekarang langsung coba kalian tuliskan apapun, upload gitu ya, coba biar tahu oh iya cara nguploadnya seperti apa. Intinya sih hampir kayak Classroom lah, kita mengupdate sesuatu nanti dikirimkan atau diserahkan seperti itu. Nanti saya akan nilai hasilnya gitu. Kalian akan mendapatkan grade. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya anggap mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan di WhatsApp grup ya. Boleh dinyalakan dulu kameranya biar kita ambil pertemuan hari ini untuk saya laporkan. Nah, boleh. 1, 2, 3. Muhammad Adi, M. Alvin, Aroyan, M. Luki. Oh ya, kalau lihat mukanya saya kenal semua ini. Kemarin ya, saya masih kenal semua ini. Oke.
Selamat kalian dapat keprofesian kelas saya. Aduh, kalau enggak dapat mata kuliah yang lain repot. Oke, 1, 2, 3. Saya upload dulu, saya upload dulu ke sini biar terdata. Nah, KTI 02 ya. Ada yang belum ke ambil gitu? Masih ada slide selanjutnya nggak? Oke, masih ada. Ternyata. Oke. Ada yang kebalik nih kayaknya. Oke. Ada lagi. 1, 2 berarti 29 orang ya kehadiran hari ini dengan total keseluruhan saya, jadi karena 27 tambah kayaknya udah semua deh. Masih ada nggak yang belum? Sudah, Bu. Sudah semua Di ya? WhatsApp 29 orang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3 ini baru 15. Yang lainnya dong? Nggak keluar ini ya, kenapa? Oh, kurang lebar. Oke. Takim kau tagi kondisikan itu kumisi. Kenapa? Oke, satu lagi. Udah deh, kayaknya udah deh. Ini Bu, mohon maaf Bu, soalnya ini beberapa mahasiswa baru kan dia belum dapat LMS Bu, jadi saya harus hubungi dosen yang terkait. Waduh. Jadi gimana dong? Enggak Bu, ini mahasiswa baru Bu, soalnya saya kebetulan LOPKPMB Oh. maba Bu. Jadi mereka belum bisa ikut kelas dong hari ini. Harusnya sudah ikut kelas Bu, tapi LMS-nya belum bisa, jadi saya harus hubungin dosen bahasa Indonesia Bu. Sebenarnya kan LMS mereka harus aktifin sendiri kan? Enggak Bu, sebenarnya sudah aktif duluan Bu, cuman karena yang UTBK, jalur UTBK itu kan dadakan kan Bu ini, belum sempat ke enroll gitu sama super admin. Oke. Tiara, di mana nih Tiara sekarang nih? Posisinya di mana rumahnya? Di rumah, Bu. Iya, tahu di rumah semua juga. Di mana rumahnya? Di halaman depan rumah saya. Oh my god. Alamat rumahnya mana, Tiara? Tiara jangan bilang di dalam kamar ya. Saya lagi di dalam kamar. Alamat rumahnya di mana, Tiara? Di Bandung, di Jakarta? Di Padang, Bu. Oh, di Padang. Oke. Muhammad Adit. Siapa nih? Muhammad Ade. Abid di mana Abid? Abid posisinya di mana nih? Oh, saya, Bu. Ya. Saya di rumah, Bu. Jangan jawab di rumah ya, saya tanya di mana? Banyuwangi. Di kota mana? Banyuwangi. Banyuwangi. Oke, kalau Iya, Bu. Abid udah ya. Kalau Taki? Di Banjarmasin Bu. Waduh, paling jauh kayaknya ya. Sihab. Sihab di mana Sihab? Sihab kayaknya nggak denger ya. Ada di chat, Bu. Oh, Izu Ainur Rahman. Izu di mana Izu? Di Karawang, Bu. Karawang. Bu. Sihab Abdul, udah ya. M Luki Reza. Indramayu, Bu. Indramayu, waduh, jauh-jauh. Rahmat Hidayat. Di Makassar, Bu. Jauh juga nih. Reza Rismawati. Di Samarinda, Bu. Oke, tetanggaan gue kayaknya sama Makassar nggak? Mia Tarigan. Mia Tarigan? Iya, Bu. Mia di mana, Mia?
Sekarang lagi di Bandung, Bu. Emang orang Bandung? Enggak, orang Medan, Bu. Oh, jadi nggak pulang kampung? Kemarin sempat pulang, tapi sekarang lagi ke Bandung. Oh, oke. Jadi aman lah ya, tapi tetap nggak ke kampus juga ya, karena kampusnya juga tutup. Iya, iya, Lukman, Bu. Lukman, Makassar, Bu. Makassar. Oke, Tia boleh main ke rumah saya tuh, saya di Bandung kalau misalnya keeng. Di kosannya. Reza, Renaldi, Medan Bu, Medan. Medan. Salma, Abnas, Bekasi, Bu. Bekasi. Muhammad Ihsan, Fisabilillah, Dari Bandung, Bu. Bandung. Deket ya. Queen, Akila. Tadi di mana lupa saya. Queen, Palu, Bu. Palu. Palu, Sulawesi Tengah. Waduh, jadi ini libur panjang ya judulnya? Libur Nggak libur, panjang? Bu. Oh, enggak libur. Tapi belajar di rumah. Baru mulai, tapi starting dari perkuliahan, pokoknya pertama kalian harus enjoy, jangan sampai stres gitu ya. Diusahakan dikerjakan apa yang bisa kalian kerjakan. Kalau udah mulai merasa bosan, boring, cari kegiatan yang membuat kalian bisa refresh lagi. Apapun itu, bisa olahraga, bisa traveling gitu ya, atau yang kalian boleh dicari untuk menghilangkan rasa bosan. Nah, mudah-mudahan kondisi kita bisa normal lagi dan kalian bisa balik ke kampus lagi, bisa menikmati atmosfer sesungguhnya belajar ya, karena memang godaan kalian itu adalah atmosfer yang ada di dekat kalian sendiri gitu. Jadi memang atmosfernya berbeda sehingga itu akan jadi tantangan. Tapi pada dasarnya kita menikmati kondisi saat ini ya, tidak banyak mengeluh, tetap happy agar imunnya bisa terjaga. Paling itu saja sih menurut saya. Dan jangan lupa juga berdoa semoga dilancarkan perkuliahan kita hari ini dan sampai semester berikutnya agar usaha dan ikhtiar kita bersama-sama bisa menghasilkan nilai yang baik. Paling itu aja ya. Nanti kalau ada yang tanyakan, boleh nanti ketua kelasnya bisa komunikasi lebih intens dengan saya, bisa japri. Karena kalau di grup itu kadang kalau terlalu banyak chat, informasi yang sebenarnya malahan ketutup gitu. Jadi kita maksimalkan untuk chat-chat di grup, jadi informasi yang utama itu nanti boleh disampaikan oleh ketua kelasnya. Ya, sama Abid ya, Abid ya. Nanti berikutnya boleh bantu mungkin kalau nggak Abid boleh Taki, berikutnya pertemuan berikutnya boleh di-record agar nanti kalian punya file. Jadi kalau temennya ada yang nggak bisa login gitu ya dengan kapasitas networknya bisa nanti dibagi linknya. Paling itu aja. Oke? Tidak ada yang menanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahannya hari ini. Terima kasih atensinya. Bismillah, semoga perkuliahan kita lancar sampai sampai akhir semester. Oke? Saya akhiri perkuliahan ini ya, semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Bu. dadah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan Terima kasih, Bu. kalau mau sholat sama mau makan ya. Saya live ya. Siap, Bu.